Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita sekalian. Saat ini kita butuh firman yang menguatkan, butuh firman yang membimbing, butuh firman yang senantiasa menuntun kita kepada jalan kebenaran. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan, yaitu kekuatan di masa pandemi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa pandemi ini semakin gawat ya. Banyak korban yang berjatuhan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus selalu kuat di dalam Dia. Kita harus selalu kuat karena firman yang menuntun kita. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita, mari, yaitu di dalam Lukas. Saya ambil Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat 5 sampai seterusnya. Tetapi pada pagi hari ini saya ambil 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung memakannya. Burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah semak dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghasilkan sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang seorang penabur. Menaburkan benih dan turun jatuh di tepi jalan. Selain diinjak-injak orang, benih itu habis dimakan oleh burung-burung di udara. Dan sebagian yang jatuh di semak duri dan di tanah yang keras mati, tidak ada hasilnya. Tetapi puji Tuhan, ada yang jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang gembur, sehingga menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penabur adalah melambangkan Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan benih adalah firman Tuhan. Yang dikatakan benih adalah lambang dari firman Tuhan yang selalu menguatkan kita sekalian. Dan benih itu yang tumbuh di tanah yang baik, tanah yang subur,
ya, benih itu harus ditanam terlebih dahulu sehingga ditutup dengan tanah, ya. Dan setelah ditutup dengan tanah, benih itu harus mati terlebih dahulu. Kemudian disirami terus oleh sang penabur ini sehingga benih itu mengeluarkan akar. Setelah mengeluarkan akar, maka benih itu bertumbuh, ya, dari kuncup terus bertumbuh keluar daunnya, ya, keluar batangnya, kemudian daun. Setelah keluar daun menjadi bertumbuh terus sampai besar dan menghasilkan buah, sehingga sang penabur itu menjadi senang. Kalau yang sudah jatuh di jalan dimakan burung, ya, dan yang mati karena di semak-semak duri tidak dipikirkan karena sudah mati. Tetapi yang hidup ini terus diperhatikan supaya mengeluarkan buah, dan buahnya itu menyenangkan hati sang tuannya. Puji Tuhan, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau tadi, ya, benih itu mengeluarkan buah, bertumbuh, menghasilkan buah yang menyenangkan tuannya, dan firman yang hidup mengandung kuasa yang luar biasa karena firman Allah, dan dia sanggup menguatkan hidup orang yang percaya. Kita baca ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita ini lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dan roh itu, roh yang lebih besar mengalahkan roh-roh segala penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat yang menghantui setiap orang percaya. Yaitu apa? Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan karena situasi seperti ini. Tetapi kita diberikan roh yang lebih besar, yaitu roh yang daripada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 akan kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, yaitu ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk mendidik dan mengajar dan menyatakan kebenaran senantiasa di dalam setiap kita. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan,
firman Allah bertujuan menyatakan kesalahan, yaitu contohnya apa? Firman Allah sebagai cermin. Kalau kita mau pergi kemanapun, pasti kita bercermin. Lihat di kaca, wah sudah pantas apa belum sisirannya, pakaiannya sudah pas apa belum, ya lipstiknya jelepotan apa enggak, ya seperti itu. Dan cermin itu yang menunjukkan kepada kita. Demikian kesalahan kita, ya, ditunjukkan oleh Tuhan melalui firman Allah. Melalui firman Tuhan yang kita terima senantiasa. Dan firman itu akan menunjukkan segala kesalahan kita dan menuntun kita kepada kebenaran. Firman Allah mengajar kepada kita. Firman Allah mendidik dalam kebenaran, ya, supaya apa? Supaya kita mengetahui. Kemudian firman yang hidup mengandung kuasa, mengandung kekuatan di dalam hidup kita. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya ambil ayat yang ketiga saja. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 dan ayat 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita berbahagia karena kita menurut firman Tuhan dan selalu belajar kepada firman Tuhan. Dan ayat yang kedua, yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena merenungkan firman Tuhan, menerima benih yang ditaburkan, maka sesungguhnya ia akan berkelimpahan, akan hidup senantiasa, yaitu di tengah air, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, selalu penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang menguatkan. Di saat-saat seperti ini kita butuh firman, karena firman itulah yang akan menguatkan kita. Selain mendidik, ya, selain mengajar, selain menyatakan kesalahan, firman yang penuh kuasa itu akan selalu menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dan di sini dikatakan, ya, orang yang menerima itu semua adalah apa? Ditegaskan oleh firman Tuhan. Karena penuh dengan firman, maka tidak akan takut dan bimbang. Di dalam Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41, kita akan baca ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Puji Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Ya, yang membawa kemenangan. Oleh karena kita tidak bimbang, oleh karena kita tidak takut, maka firman itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan dan menghasilkan buah-buah yang selalu tekun di hadapan Tuhan.
Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah menegaskan yang terakhir kepada kita. Kita tidak boleh takut yang pertama. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Dan kita tidak boleh bimbang sebab kita punya Allah yang luar biasa. Dan kemudian aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Di saat-saat seperti ini, di masa pandemi ini, banyak korban yang berjatuhan, baik dari rakyat biasa, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kemarin hamba Tuhan dari Gereja Betel Indonesia Salatiga yang dulu ketua BPD ya dipanggil Tuhan kemarin karena pandemi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh takut dengan apa yang ada. Mari kita jalan bersama. Kita akan berdoa dan selalu mengucap syukur dan firman tinggal di dalam hidup kita. Maka sesungguhnya itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita menjalankan apa yang Tuhan katakan, kita juga menjalankan protokol kesehatan. Kita semua tahu apa itu protokol kesehatan, dan mari kita selalu terapkan di dalam hidup kita masing-masing. Bersama dengan kuasa Tuhan, kita akan maju. Bersama kita berdoa dan mengucap syukur supaya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kita sekalian, pada pagi hari ini ya Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, biarlah itu menjadi berkat kekuatan, nasihat kepada kita, supaya kita selalu kuat di dalam Engkau. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau lawat bangsa kami, lawat negeri kami Tuhan. Berikan kemenangan dan kemenangan senantiasa. Tuhan, kami percaya Engkau tahu apa yang bangsa kami hadapi. Sebab itu kami mohonkan berkat pertolongan dari surga. Oh, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memproteksi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus melalui darah Yesus Kristus di atas kayu salib membungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga keselamatan, perlindungan dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian, memberkati setiap sidang jemaat-Mu. Tuhan, dari pribadi lepas pribadi, dari keluarga per keluarga, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menolong. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat dari surgawi untuk menuntun perjalanan kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah pada pagi hari ini untuk menyertai saudara, yaitu berkat damai sejahtera sukacita, berkat pertolongan dan perlindungan yang akan menolong kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berhari Minggu. Selamat kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mari kita jaga diri kita masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Sayonara, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin.